Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dwi Siti Ramayana, Stambuk A421201119, kelas D PJKR. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam dan lingkungannya. A. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenisnya. 1. Berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. C. Sumber daya alam yang tidak habis. Kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain itu sebagai berikut. A. Sumber daya alam materi. B. Sumber daya alam energi. C. Sumber daya alam ruang. 3. Berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik. B. Sumber daya alam hayati atau biotik. 4. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. C. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk memudahkan pengkajiannya. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. D. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini. Yang pertama, masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. 3. Masalah penggandaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan lain-lain. 4. Masalah pembiayaan, penentu arah dan pola pendidikan, riset dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. 5. Masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar. E. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Misalnya, bagaimana manusia untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Kadang suatu hari dapat banyak, tetapi di saat lain dapat sedikit. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Namun, demikian dapat kita kelompokkan menjadi pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, perencanaan perkiraan dampak lingkungan, dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan.
Bentuk atau cara pelestarian lainnya dapat pula kita mengenalnya seperti cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Cagar alam. Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Cagar budaya. Cagar budaya pun memiliki pengertian yang sama dengan cagar alam, hanya saja yang dilindungi bukan suatu daerah, melainkan suatu hasil kebudayaan manusia seperti sebuah candi dengan daerah sekitarnya. Cagar biosfer. Cagar biosfer adalah dapat meliputi suatu daerah yang telah dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Suaka alam. Suaka alam yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Suaka marga satwa yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Taman nasional. Pasal 1-13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Asas pokok pembangunan Taman Nasional adalah merupakan rumusan dari IUCN pada tahun 1969 yang kemudian diterima pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-11 tahun 1972. Adapun asas pokok tersebut adalah sebagai berikut, yaitu suatu taman nasional harus relatif cukup luas. 2. Taman nasional harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik flora, fauna, ekosistem maupun gejala alam yang masih utuh dan asli. 3. Tidak ada perubahan karena kegiatan eksploitasi dan pemukiman penduduk. 4. Kebijaksanaan dan pengelolaan Taman Nasional berada pada departemen yang kompeten dan bertanggung jawab. 5. Memberikan kesempatan kepada pengembangan objek wisata alam sehingga terbuka untuk umum dengan persyaratan khusus untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, bina cinta alam, dan rekreasi. Memperhatikan asas-asas pokok tersebut, Taman Nasional di Indonesia mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan. 2. Melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma nutfah. 3. Menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan latihan. 4. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan budaya setempat. 5. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sumber daya alam dan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.